Perkenalkan, nama saya Sinklaus Patris Hidayat, biasa dipanggil Erik, dari kelas 3A, dari Fakultas Teknologi Informasi dan Prodi S1 Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan dan mendemokan bagaimana caranya untuk menginstal Raspberry Pi OS ini atau sistem operasi Raspberry Pi. Nah, jadi sebelum itu yang perlu disiapkan yaitu virtual machine ya. Virtual machine-nya itu bebas opsional mau pakai yang mana, tapi di sini saya menggunakan VirtualBox. Yang kedua itu file ISO-nya sendiri ya, Raspberry Pi Desktop. Itu bisa kalian dapat pada situs resminya. Terus yang ketiga, ruang harddisk minimal ya, minimal 8 GB agar bisa berjalan lancar pada sistem operasi Anda. Dan yang terakhir yaitu untuk pengalokasian RAM-nya nanti ya. Jadi untuk pengalokasian RAM-nya nanti yaitu minimal 1 GB. Sebenarnya opsional, bisa juga kalian alokasikan sebanyak 512 MB saja ya. Tapi itu akan memperlambat di saat kalian melakukan instalasi nantinya atau di saat kalian menjalankan program pada Raspberry Pi OS ini. Oke, berikutnya akan langsung saya demokan bagaimana caranya untuk menginstal Raspberry Pi OS ini menggunakan bantuan VirtualBox. Oke, langsung saja. Oke, yang pertama langsung saja jalankan virtual machine-nya. Setelah itu klik pada ikonnya untuk membuat virtual machine baru. Di sini akan saya beri nama misalkan Raspberry. Dan untuk type-nya sendiri kita ubah dari Microsoft Windows ke Linux karena Raspberry Pi OS ini dia juga merupakan produk dari Linux. Dan untuk versinya, karena tidak ada Raspberry, di sini kita pilih yang Other Linux 64 bit. Selanjutnya bisa kita klik Next. Dan untuk pengalokasian RAM-nya sendiri, di sini akan saya naikkan menjadi 1 GB agar lebih lancar di saat melakukan instalasi sistem operasi Raspberry Pi ini. Selanjutnya klik Next, setelah itu kita pilih opsi kedua, klik Create. Setelah itu Next lagi, klik Next. Untuk ruang harddisknya sendiri bisa di set 8 GB, klik Create. Setelah itu tunggu ya. Nah, sudah. Selanjutnya kita bisa pergi ke setting ya, ke setting. Di sini kita pergi dulu ke sistem ya, ke sistem kita atur untuk boot ordernya. Floppy kita taruh paling bawah ya, jangan diaktifkan. Yang kita butuhkan di sini hanya optical dan hard disk ya, karena kita mau menginstalnya, jadi optical di urutan paling pertama. Ya, setelah itu ke storage. Nah, selanjutnya kita pergi ke storage device, kita pilih logo kaset yang empty. Kita klik pada logo kasetnya, pilih choose a disk file. Nah, selanjutnya kita masukkan sistem operasi Raspberry Pi yang sudah kita download ya. Bisa klik open atau double klik saja. Selanjutnya ke pengaturan USB ya. Pastikan tidak ada error, lalu klik OK. Nah, selanjutnya kita jalankan sistem operasinya. Startupnya kita pindah ke Raspberry Pi, setelah itu klik Start. Nah, setelah itu di sini kita pilih Install ya. Kita pilih Install. Setelah itu tekan Enter. Untuk keyboardnya sendiri di sini saya menggunakan yang American English ya. Setelah itu bisa kalian tekan Enter. Jadi karena di sini prosesnya lumayan lama ya. Karena lumayan lama, jadi akan saya percepat videonya. Untuk partition disk-nya kita pilih use entire disk ya. Pilih use entire disk, setelah itu kita tekan enter. Setelah itu kita tekan enter lagi. Kita pilih hard disk yang kita gunakannya. Karena kita merupakan pengguna baru atau new user ya. Jadi di sini kita pilih yang all file in one partition ya, yang pilihan pertama. Setelah itu kita tekan enter. Nah, selanjutnya kita pilih pilihan kedua, finishing partitioning and write change to disk ya. Kita pilih, tekan enter. Selanjutnya kita pilih yes ya. Lalu tekan enter. Nah, karena di sini prosesnya lumayan lama ya, lumayan memakan waktu. Jadi akan saya percepat lagi untuk video instalasi sistemnya ini ya. Di sini kita pilih yes, lalu tekan enter. Di sini kita pilih pilihan kedua ya, agar langsung otomatis booting melalui hard disk ya. Tekan enter dan tunggu prosesnya ini ya, tunggu prosesnya ini sampai selesai. Karena lumayan lama, jadi akan saya percepat lagi videonya. Finishing the installation, kita pilih continue ya untuk melanjutkannya. Tekan enter. Nah,
Karena di sini prosesnya juga lumayan lama, jadi akan saya percepat lagi videonya. Pilih pilihan pertama, tekan enter. Setelah itu kita tunggu prosesnya ya. Nah, pada tahap ini, kita sudah berhasil menginstal sistem operasi Raspberry Pi ini. Pada video berikutnya, kita akan membahas tentang fitur-fitur apa saja yang ada pada sistem operasi Raspberry Pi ini. Sekaligus kita akan membahas tentang fungsinya masing-masing. Jadi hanya sampai di sini saja untuk instalasi Raspberry Pi OS ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.